Namun, dalam prakteknya pemerintahan negara peran birokrasi seringkali diragukan untuk dapat menghidupkan dan mendinamisasi proses demokratisasi. Kesempurnaan aparatur negara sangat mempengaruhi kelancaran pemenuhan tugas negara dan pembangunan negara. Memberikan pelayanan terbaik, paling adil, dan merata kepada masyarakat adalah tugas tanggung jawab pegawai negeri, juga dikenal sebagai birokrasi. Birokrasi netral diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Aparatur negara harus profesional dan akuntabel dalam pelaksanaannya dan juga dapat menjadi kohesi dan integritas bangsa. Sebagaimana diketahui dari diskusi sebelumnya, etika birokrasi berfungsi sebagai pedoman untuk sikap, tindakan, dan perilaku aparatur negara ketika mereka melaksanakan tugas kedinasannya atau dalam kehidupan sehari-hari. Melalui implementasi ajaran agama pada masing-masing komponen tersebut, moral masing-masing aktor berperan penting dalam mewujudkan good governance. Selain ketiga faktor tersebut, moral merupakan salah satu faktor terpenting bagi munculnya good governance. Bentuk jamaknya adalah ta atau eta yang berarti adat istiadat, dan moral berasal dari kata Latin yaitu mos bentuk tunggal atau mores bentuk jamak yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, dan cara hidup. Simorangkir menilai etika adalah hasil usaha yang sistematik yang menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individu dan untuk menetapkan aturan dalam mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk bisa dijadikan pedoman hidup. Perasaan yang muncul bahwa ia akan melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar berangkat dari norma-norma moral atau self-respect atau menghargai diri. Bila ia meninggalkannya, tindakan yang diambil olehnya harus ia pertanggungjawabkan pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikapnya terhadap orang lain bila pekerjaan tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian. Walaupun asumsi bahwa semua aparat pemerintah adalah pihak yang telah teruji pasti selalu membela kepentingan publik atau masyarakatnya tidak selamanya benar. Sebab banyak kasus membuktikan bahwa kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, maupun partai, bahkan struktur yang lebih tinggi justru mendikte perilaku seorang administrator atau aparat pemerintahan. Para administrator cenderung tidak memiliki independensi dalam bertindak etis atau tidak ada otonomi dalam beretika. Berdasarkan konsep etika dan pelayanan publik di atas, maka yang dimaksudkan dengan etika pelayanan publik adalah suatu praktek administrasi publik dan pemberian pelayanan publik atau delivery system yang didasarkan atas rangkaian tuntunan perilaku atau rules of conduct atau kode etik yang mengatur hal-hal yang baik yang harus dilakukan atau sebaliknya yang tidak baik agar dihindarkan. Jadi, etika administrasi publik merupakan aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen, aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Yang pertama yaitu retransparansi, maksudnya adalah sebuah unit pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dipahami. Yang kedua ada akuntabilitas, maksudnya yaitu setiap proses dan hasil sebuah pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga ada kondisional, maksudnya yaitu sebuah pelayanan publik haruslah disesuaikan dengan kondisi kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang keempat yaitu partisipasi, maksudnya mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Yang kelima ada kesamaan hak, maksudnya dalam pelayanan publik tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, golongan, gender, maupun status ekonomi. Yang terakhir yaitu keseimbangan hak dan kewajiban.
Maksudnya, baik pemberi maupun penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Isu tentang etika dalam pelayanan publik di Indonesia kurang dibahas secara luas dan tuntas, sebagaimana terdapat di negara maju. Meskipun telah disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. Etika seringkali dilihat sebagai elemen yang kurang berkaitan dengan dunia pelayanan publik. Padahal dalam literatur tentang pelayanan publik dan administrasi publik, etika merupakan salah satu elemen yang sangat menentukan kepuasan publik yang dilayani sekaligus keberhasilan organisasi pelayanan publik itu sendiri. Elemen ini harus diperhatikan dalam setiap fase pelayanan publik, mulai dari penyusunan kebijakan pelayanan, desain struktur organisasi pelayanan, sampai pada manajemen pelayanan untuk mencapai tujuan akhir dari pelayanan tersebut. Dalam konteks ini, pusat perhatian ditunjukkan pada aktor birokrasi yang terlibat dalam setiap fase, termasuk kepentingan aktor-aktor tersebut. Apakah para aktor telah benar-benar mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan-kepentingan yang lain? Karena kepentingan pelayanan bagi kehidupan manusia ditambah kompleksnya kebutuhan, maka bentuk pelayanan yang diperlukan lebih banyak dapat berupa kombinasi dari pelayanan lisan, pelayanan melalui tulisan, dan pelayanan dengan perbuatan. Apalagi pelayanan publik pada sebuah kantor pemerintahan. Di samping itu, pola pelayanan lain yang diharapkan dalam etika pelayanan publik adalah pelayanan yang menukik pada pendekatan deontologi, yaitu pelayanan yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip nilai moral yang harus ditegakkan karena kebenaran yang ada dalam dirinya dan tidak terkait dengan akibat atau konsekuensi dari keputusan yang diambil. Dengan pelayanan seperti ini, diharapkan agar birokrasi selalu melakukan kewajiban moral untuk mengupayakan agar sebuah kebijakan menjadi karakter masyarakat. Bila hal ini melembaga dalam diri pejabat publik dan masyarakat, maka birokrasi patut menjadi teladan. Mereka tidak melakukan sesuatu yang merugikan negara di masyarakat, misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.